Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Saudara yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu kalimah yang menjadi dasar dari futuhat atau pembebasan-pembebasan yang dilakukan Islam dalam rangka menebarkan peradaban yang penuh dengan ridha Allah ini. Kalimat itu kita dapatkan dari pemahaman seorang sahabat mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu beserta pasukannya ketika berhadapan dengan pasukan Imperium Persia yang dipimpin oleh Rustum. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu ditanya oleh Rustum, apa yang membuat kalian datang ke negeri kami? Jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas sama dengan jawaban panglima di bawahnya, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sama dengan jawaban bahkan pasukan yang paling rendah di antara mereka, Sayyidina Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan apa? Kami adalah kaum yang dibangkitkan oleh Allah untuk satu, membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia, penghambaan kepada sesama manusia, menuju kepada peribadahan kepada Allah semata. Yang kedua, membebaskan manusia dari kesempitan dunia menuju luasnya akhirat. Yang ketiga, membebaskan manusia dari kedzaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Masya Allah, misi futuhat ini menjadikan kesatuan gerak langkah pasukan Islam ketika itu. Maka digambarkan bahwasanya pasukan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu pasukan yang amat berkah. Bagaimana 30.000 orang ini menyeberangi sungai Dajlah, sungai Tigris, dengan bergandengan tangan sampai ke seberang selamat semuanya tanpa kurang suatu apa. Ini satu karomah di antara mereka, karomah yang sangat besar, yang bahkan dikatakan sebagian ulama karena yadullahi ma'al jamaah, karena kesatuan fikiran pemahaman dari panglima tertinggi sampai orang yang paling rendah pangkatnya ini, maka karomah mereka mengungguli mukjizat dari iman seorang nabi, yaitu Musa alaihissalam dan pasukan yang dibelahkan lautan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dasar futuhat ini membebaskan manusia dari penghambaan kepada sama manusia menuju kepada Allah, membebaskan dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam, membebaskan dari kesempitan dunia menuju keluasan akhirat, menjadi dasar dari semua futuhat seharusnya. Alhamdulillah kita hidup di tanah Nusantara yang indah ini. Salah satu tonggak sejarah dakwah yang besar adalah apa yang disebut sebagai Kesultanan Demak di Pulau Jawa, yang dakwahnya sampai ke Ternate, sampai ke Tidore, sampai ke Goa, sampai ke Banjar, sampai ke berbagai daerah di Indonesia. Berkah itu ditunjukkan oleh para penguasa Demak yang sangat berbeda kalau kita lihat, kita bandingkan dengan penguasa Islam di Andalusia, Bani Umayyah, dan juga Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal di India pernah menguasai 3/4 benua itu selama hampir 400 tahun. Kerajaan Umayyah di Andalusia memerintah selama 700 tahun. Tetapi apa yang tersisa dari mereka? Tentu saja ada faktor-faktor lain, tetapi ada hal yang harus difahami, ada sesuatu yang hilang dalam futuhat itu. Aurangzeb Alamgir, salah satu sultan dari Mughal, menyesali ayahnya bagaimana Shah Jahan untuk membangun sebuah monumen bernama Taj Mahal demi cinta kepada satu istri, mengorbankan 30.000 budak, yang budak-budak itu dari kaum Hindu di India. Bagaimana kas negara defisit, bangkrut selama 3 tahun, dan kesejahteraan rakyat terbengkalai. Ini tidak mewujudkan misi futuhat itu, sehingga kita bisa melihat hari ini di India, meskipun 3/4-nya pernah dikuasai daulah Islam selama 400 tahun, yang tersisa dari Muslim India cuma 10%. Adapun alhamdulillah kita melihat Kesultanan Demak itu, bahkan istana kerajaannya nggak ada bekas-bekasnya, nggak ada sisanya. Karena apa? Rajanya yang bersahaja, rajanya yang taat kepada Allah, tampil sebagai orang yang sangat taat kepada para ulama, bersidang di dalam Masjid Demak, dan kemudian memerintah sebagai sebuah kontras bagi kerajaan Majapahit, yang kerajaan Majapahit itu di tengah keroposnya masih kemudian ada yang korupsi bermegah mewah luar biasa. Demak tampil dengan sultan-sultan yang bersahaja, tunduk kepada ulama, dan setia kepada futuhat Islam, membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama menuju penghambaan Allah, membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam, membebaskan manusia dari kesempitan dunia menuju keluasan akhirat. Pelajaran dakwah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.